Adapun pertolongan datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dengan firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada, akan menyertai pada kita dan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita dari awal sampai akhir. Jemaatnya percaya sama-sama katakan, amin. Shalom. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya mau ajak kita semua satukan hati, kita datang dengan sungguh-sungguh menikmati kebaikan Tuhan dan kita menaikkan syukur dan terima kasih kita bagi Tuhan kita yang baik. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
Angkat tanganmu, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjamah setiap kami. Kami bersyukur buat setiap hari yang Kau beri buat kami. Tidak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu buat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, besar setiamu, Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri buat kami Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan kami hidup Tuhan. Hari ini kami kembali boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah-Mu yang dinyatakan buat setiap kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami mau terus masuk ke hadirat Tuhan. Kami percaya kami boleh ada di sini untuk meninggikan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Saudara, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh tengok kanan kiri, berikan salam jarak jauh, berikan senyum yang termanis lewat matamu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Allah itu baik. Allah itu
baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Lagi betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi betapa baiknya. betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ayo semuanya angkat tanganmu yuk. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lagi Hosana. Hosana, Ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lagi Hosana, ku memuji Tuhan. memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Kasih-Mu tiada kasih-Mu berkesudahan. tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, Jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Haleluya. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, saudara berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara diberkati Tuhan. Kita sudah memberkati Tuhan dengan puji-pujian yang kita naikkan. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir rindu berjumpa dengan Tuhan. Mungkin saudara datang ke tempat ini membawa masalah, membawa persoalan. Tapi saya terlalu yakin dan percaya bahwa di saat saudara memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saudara pulang dari gereja ini, dari tempat ini, saudara mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa yang Tuhan karuniakan buat setiap kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia.
Bapa di sorga, Allah yang baik, dalam nama Yesus Tuhan kami, Engkaulah junjungan kami, untuk Engkaulah kami berhimpun saat ini Tuhan. Engkau ditinggikan di atas segala-galanya dan tidak ada yang sama seperti Engkau. Tuhan, kami telah memberikan pujian sembahan kami kepadamu. Tiba saatnya kami akan menerima firman Allah. Kami berikan hati kami bagaikan tanah yang baik untuk ditaburi dengan firman Allah. Biar kiranya firman itu bertumbuh menjadi sebuah pohon yang begitu besar, membuahkan buah-buah yang baik bagi kami Tuhan. Bahkan untuk orang lain, nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Urapan Allah dalam hidup kami sekalian, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan. Semua dilawat, dijamah dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Gembala yang melalui majelis jemaat mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan seingat saya, terakhir tahun lalu, saya lupa bulannya, kita ibadah, saya hadir di sini memenuhi undangan juga. Saudara dan saya tidak pakai masker. Tapi hari ini tayangan di depan tadi diwajibkan pakai masker. Saudara-saudara, segala sesuatu begitu cepat berubah. Dan kita adalah bagian yang menerima bahkan mengalami semua perubahan-perubahan itu. Nah, dari majelis telah meminta kepada saya topik yang akan saya sampaikan firman Allah pada hari ini di gereja ini berkaitan dengan apa yang terjadi belakangan ini. Firman Allah yang bersifat eskatologis dari kata eskaton, artinya perkara-perkara yang terjadi di akhir, tentunya akhir zaman, saudara. Apa yang terjadi sekarang ini bukan secara kebetulan atau mungkin kita bisa menuding satu pihak, negara mana yang bersalah dan sebagainya. Tetapi kita yakin bahwa segala sesuatu terjadi semua dalam rancangan dan rencana Allah, dan Allah terlibat dalam sejarah hidup manusia. Allah tidak biarkan manusia berjalan sendiri. Tidak, saudara. Allah terlibat dalam rentang waktu sejarah manusia. Nah, saya ingin bicara dulu mengenai kedatangan Tuhan. Kita sudah lama sekali, saudara yang sudah lama dalam Tuhan, bahkan yang mungkin baru kenal Tuhan, berita mengenai kedatangan Yesus kembali itu sudah sangat santer sekali dari dulu. Bukan hanya di zaman kita sekarang. Kalau kita lihat dalam Alkitab, sejak dari awal, dari zaman gereja mula-mula. Kenapa, saudara? Karena berita kedatangan Yesus kembali yang seringkali kita ucapkan dalam bahasa kelaziman, Yesus datang kali yang kedua. Walaupun di Alkitab itu tidak ada bahasa itu dibakukan. Yang ada adalah Yesus datang kembali. Nah, di dalam Alkitab, dan ayat ini saya tidak akan perlu baca, di dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 21, bagian khotbah dari Petrus berkata begini, Yesus Kristus, dia harus tinggal di sorga sampai segala sesuatu dipulihkan, digenapkan. Artinya, Yesus pasti akan datang. Beberapa tahun lalu, saudara-saudara, saya ingat mungkin 20 tahun lebih yang lalu ya. Lalu orang heboh di Indonesia berkata bahwa ada pengajaran Yesus akan datang pada tanggal 28 Oktober. Tapi kan gak jadi, saudara. Pikir-pikir apakah Yesus akan datang di hari Sumpah Pemuda?
Enggak, karena Yesus sendiri berkata ketika ditanya oleh murid-murid bahwa anak manusia dia memposisikan dirinya sebagai anak manusia pun tidak tahu. Yang tahu hanya satu, Bapa di surga. Nah, dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 21, Yesus yang nantinya akan datang kembali, dia harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya, kalau semua nubuatan firman Allah digenapkan, dia akan datang. Tetapi kata Yesus, waktunya singkat sekali. Tidak lama lagi. Nah, kita akan melihat beberapa ayat firman Allah untuk kita perhatikan baik-baik. Pertama-tama kita lihat di dalam Alkitab. Saya harus pakai kacamata, saudara. Saya minta maaf. Tadi pagi yang bawa pujian dia pakai kacamata dan pakai face shield, jadi diganda. Saya akan tiru, saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi konfirmasi mengenai kedatangan Yesus kembali itu bukan hal yang datang dari manusia. Mari kita buka bersama-sama Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 mulai. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, saya akan membaca ayat-ayat ini. Pada waktu Yesus terangkat naik ke surga, dan ini bagian dari semua rancangan Allah untuk misi keselamatan manusia. Termasuk saudara dan saya. Dia datang, dia dilahirkan sebagai anak manusia di Bethlehem. Dia harus mati di kayu salib, dia harus dikuburkan, tetapi dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dia harus naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Saya selalu berkata begini, seandainya Yesus yang telah lahir di Bethlehem, yang mati di Golgota, yang dikuburkan, dibangkitkan, lalu dia tidak naik ke surga, tetap hidup dalam kemanusiaannya, tetapi dia tinggal di negara sana, di Israel, kira-kira kapan dia kunjungi kita, saudara? Tetapi kata Yesus adalah berguna bagiku, aku harus naik ke surga, supaya roh penolong, parakletos, roh penghibur, Roh Kudus, dia melawat saudara saya, dia datangi saudara saya di mana saja kita berada, di mana saja kita pergi, di sana kehadiran Roh Tuhan. Puji Tuhan, sehingga Raja Daud berkata begini, kemana aku harus melarikan diri dari Roh-Mu Tuhan? Aku ada di antara bintang-bintang, Engkau ada di sana. Aku turun ke dalam dunia orang mati, Engkau pun ada di sana. Aku ada di ujung laut, tangan-Mu ada di sana. Sehingga kita selalu disertai oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Nah, di dalam pasal 1, saya lompat saja pada ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kalau kita lihat konfirmasi mengenai Yesus akan datang kembali bukan dari manusia, walaupun memang kalau nanti sebentar kita akan baca, Rasul Paulus pun mengungkapkan itu dalam konteks yang lain. Tetapi konfirmasi Yesus akan datang kembali itu datang dari 2 orang malaikat. Kalau saudara-saudara, sedikit saya berikan gambaran begini. Kalau kita bicara belajar mengenai malaikat, di Alkitab kalau kita temukan kata bala tentara malaikat, itu adalah makhluk surgawi yang dulu dipimpin oleh penghulu malaikat yang jatuh, yaitu Lucifer. Itu makhluk surgawi yang jumlahnya berlaksa-laksa. Dalam kitab Kejadian pasal 28, itu yang dilihat dalam mimpi oleh Yakub ketika dia tidur di luar kota Luz, berbantalkan batu. Lalu dia dilawat oleh Tuhan dan melihat ada tangga dari bumi ke langit dan malaikat turun naik. Besoknya dia berkata, ini tidak lain adalah pintu gerbang surga. Waktu Yesus dilahirkan, bala tentara malaikat datang melawat para gembala di padang Efrata. Dan mereka menyanyikan nyanyian kemuliaan bagi Allah. Itu kata bala tentara malaikat. Kalau kita juga membaca dalam Alkitab, khususnya di dalam Wahyu pasal 2, pasal 3, tercatat di sana begini. Tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, di Smyrna, di Tiatira, Pergamus, Laodikia, Filadelfia, apa lagi? Laodikia, Filadelfia, ada 7 jemaat. Tuliskanlah kepada sidang jemaat Efesus dan seterusnya. Kalau kita baca ayat terakhir dari pasal 1, ditulis begini, adapun ketujuh bintang yang ada di tangan kananku adalah ketujuh malaikat sidang jemaat. Siapa yang disebut bintang bagaikan bintang di tangan Tuhan dan disebut sebagai malaikat sidang jemaat? Gembala-gembala jemaat. Sedangkan 7 kaki dian adalah ketujuh sidang jemaat gereja lokal. Tapi kalau kita temukan kata malaikat Allah, malaikat Tuhan adalah pribadi Allah sendiri. Sekarang yang disaksikan adalah Yesus pribadi Allah. 2 orang malaikat Tuhan, siapakah dia? Bapa dan Roh Kudus. Yang berkata kepada orang-orang yang menyaksikan, orang-orang Galilea, 500 pasang mata yang berada di atas Bukit Zaitun menyaksikan Yesus terangkat naik ke surga. Dan kedua malaikat ini berkata, adapun Yesus yang kamu lihat terangkat naik ke surga, dia akan kembali dengan cara yang sama. Makanya lagu-lagu di gereja-gereja aliran Roh Kudus, aliran Pentakosta, paling tidak tahu itu lagu mengenai Yesus datang kembali. Ada banyak lagunya saudara-saudara. Lagu yang berkata ada pertemuan di udara, tahu kan? Saudara-saudara tahu lagunya? Tahu. Di Bojonegoro ada encim-encim yang suka sekali menyanyi. Dia nyanyikan lagu ini. Ada pertemuan di udara. Sayangnya dia salah dengar. Dia nyanyi ada pelempuan di udara.
Gitu. Dosa? Enggak saudara, dia salah dengar kok. Ada banyak sekali lagu-lagu yang digubah sebagai pernyataan dalam keyakinan bahwa Yesus akan datang kembali. Nah, sekarang kita lihat kapan. Waktunya tidak ada yang tahu. Kata Yesus, dia sebagai anak manusia pun tidak tahu. Yang tahu adalah Bapa di sorga. Kalau kita membaca banyak ayat dalam Alkitab, sekilas saya hanya menyebutkan ayat-ayat ini. Misalnya kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 23, 1 Tesalonika 1 ayat 10, 1 Tesalonika 3 ayat 13, itu berita mengenai Yesus akan datang kembali. Nah, coba kita lihat sedikit saudara-saudara ya. Saya akan lompat dulu sedikit. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37. Injil Matius pasal 24 ayat 37 kita akan menemukan tulisan di sana begini. Injil Matius. Ya. Saya ingin kita lihat ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, kalau dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi disebutkan bahwa konfirmasi kedatangan Yesus itu datang dari malaikat Allah, 2 malaikat Tuhan. Sekarang dari Yesus sendiri. Dan kalau kita baca pada waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, kapan waktunya itu datang? Yesus tidak pernah kasih tanggal, saudara. Enggak. Nanti dikasih tanggal sekian, bulan sekian. Saudara, kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa Yesus datang tanggal 30 Februari, jangan percaya saudara, karena enggak ada tanggal 30 Februari. Dalam setahun itu hanya ada, dalam beberapa tahun itu hanya ada sekali-sekali yang disebut tahun kabisat itu. Tanggal 29 Februari, itu 4 tahun sekali kalau tidak salah. Nah, Yesus sendiri tidak, walaupun dia adalah pribadi Allah, tetapi dalam kapasitasnya sebagai anak manusia, dia berkata, anak manusia pun tidak tahu. Tetapi pada waktu murid-murid bertanya, kapan waktunya akan datang? Kalau tadi bagian dari ajaran Yesus, dia berikan sebuah gambaran seperti di zaman Nuh. Sebelum air bah datang, orang akan sibuk dengan makan, minum, kawin, mengawinkan, bangun, membangun, dan lain sebagainya. Sampai air bah itu datang. Dan mereka tidak tahu. Begitu juga dengan kedatangan anak manusia. Nah, dari ayat ini ingin saya tekankan bahwa konfirmasi mengenai Yesus anak manusia akan datang kembali, datang langsung dari mulut Yesus Kristus.
Jadi tidak bisa dibantah. Percaya atau tidak percaya, Yesus akan datang kembali. Masalahnya waktunya kapan? Enggak ada. Tepatnya kapan? Enggak ada, saudara. Hanya clue-nya, tanda-tandanya, itu yang dikemukakan oleh Yesus. Nah, saya ingin untuk kita lihat ayat-ayat ini, saudara, sebagai tanda-tandanya. Ini serba susah, saudara. Mesti bolak-balik saya. Nanti saya mau pesan ini yang bisa baca. Cuma nggak tahu pesan di mana. Mari kita balik pada pasal 24 Injil Matius ayat 3 mulai. Ya. Pasal 24 ayat 3 mulai. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kata kesudahan dunia itu sama dengan kiamat yang dipahami oleh banyak orang. Saya ingat tahun berapa saya lupa, saudara. Ketika Gunung Galunggung pecah, meletus. Lalu ada kesaksian dari masyarakat sekitar berkata, kayak kiamat. Jadi kesannya yang namanya kiamat itu, waduh, hancur-hancuran. Dan itu betul, saudara. Kenapa? Karena dalam surat Petrus menulis bahwa pada hari kedatangan Yesus kembali, pada hari anak manusia itu, tidak ada satu anasir, tidak ada satu benda yang tidak dicairkan, dilelehkan. Luar biasa, saudara. Begitu dahsyat, begitu menghancurkan, itulah kesan dari kata kiamat, hari kesudahannya. Nah, murid-murid bertanya, kapan hari kesudahan itu? Saya akan lihat di sana saja. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, murid-murid kan bertanya, tanda kesudahan alam itu kapan? Tanda kesudahan dunia itu apa tandanya? Hal yang pertama disampaikan oleh Yesus sebagai bagian dari awasan untuk hidup kita adalah jangan sampai kita disesatkan orang. Saudara, kalau kita baca selanjutnya, kalau misalnya datang orang yang sudah kenal dan berkata begini, wah dia dia berkata, saya Kristus. Saudara begini, atau saya deh, saudara sudah beberapa kali lihat saya khotbah di sini dan saudara sudah kenal paling tidak kalau saudara lihat ketemu di mana-mana saudara, apalagi kalau saudara ketemu di restoran, ajaklah saya, saudara. Karena kelemahan saya nggak bisa dengar orang ajak makan. Itu saya. Jadi kalau orang bilang, bro ayo makan, oh saya mau, saudara. Kalau sudah tengah malam nggak bisa gitu. Nah, wah ini kan pendeta Joni kok dia bilang dia Kristus. Kan saudara sudah lihat, nggak mungkin, saudara. Tapi kalau datang satu sosok bagaikan muka Yesus berewokan, saudara. Saya cerita satu cerita pendek aja. Tahun 80-an, tahun 90-an awal. Saya ini paling suka sekali olahraga. Satu di antaranya adalah tenis meja, pingpong. Satu waktu saya beli pingpong, meja pingpong di toko olahraga. Pemiliknya orang India, pakai sorban, jenggotnya panjang. Saya janjian dengan pemilik toko, Pak, jam 4 sore
saya harap sudah tiba di tempat kami, di gereja. Oke. Saya di kamar, tiba-tiba anak saya yang kedua, yang sekarang tinggal di Australia, dia lari-lari. Usianya kurang lebih 3-4 tahun. Lari-lari ngos-ngosan sampai ke kamar. Dek, kenapa? Ada Tuhan Yesus di luar. Nah, kalau kemudian datang orang menyerupai seperti itu, bisa melakukan mujizat. Padahal Alkitab menulis, kalau Yesus datang kembali, dia datang di awan-awan yang permai. Haleluya saudara. Dia kan gak mungkin saudara, tiba-tiba ada di Rengas Dengklok, lalu kemudian ada di Lampung. Enggak saudara. Dia akan datang, makanya disebut kita yang masih hidup ini akan terangkat dalam tubuh kemuliaan, bertemu dengan Tuhan di angkasa sana. Itu kata Alkitab. Nah, jadi waktu murid bertanya, apa tandanya? Pertama kali Yesus berkata, jangan kamu disesatkan. Yang kedua kita baca lanjutnya. Mari minta dikembalikan lagi. Ayat 4 tadi. 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lanjut. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Lanjut. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Lanjut. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Lanjut. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Lanjut. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saya ajak kita buka bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 21. Di sana ada satu kata yang saya ingin tekankan dalam konteks di hari-hari ini. Mari kita lihat ayat 21. Pasal 21 ayat 7 mulai. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, Guru bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Lanjut. Dan apabila kamu dengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Dan ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, kata yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan seterusnya. Nah, saudara, akibat jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa, baru penyakit datang kepada manusia. Kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, enggak ada penyakit, saudara. Manusia hidup dalam kemuliaan dan kekalan dalam Taman Firdaus. Tetapi kalau kita lihat penyakit ini iya, penyakit ini iya, penyakit ini iya. Tetapi salah satu penyakit yang ditulis dalam Alkitab sebagai jawaban Yesus mengenai pertanyaan murid-murid, tandanya apa hari kedatanganmu? Yesus katakan, di berbagai tempat akan terjadi balas sampar,
penyakit bala sampar. Bahasa aslinya loimos, artinya penyakit menular yang mematikan. Dalam rentang sejarah manusia, di tahun 1720 dikenal dengan virus Marshall. Karena pertama kali muncul di kota Marshall di Prancis yang menewaskan sekian banyak orang di zaman itu. 100 tahun kemudian di tahun 1820 muncul virus kolera yang buang-buang air darah itu. Juga disebut sebagai virus Asiatik karena muncul pertama di kota Kalkuta, India, ketika masyarakat minum air dari sungai Gangga. Menewaskan sekian banyak manusia. 100 tahun kemudian muncul virus flu Spanyol yang menginfeksi 500 juta manusia di zaman itu. 100 tahun kemudian 2020 virus corona. Nah, ini yang Alkitab katakan akan terjadi, akan muncul bala sampar. Saudara, orang asma itu sudah biasa, saudara. Orang mah itu biasa. Paru-paru itu sudah biasa. Apalagi jantung itu sudah biasa. Apalagi saudara. Sebut aja yang penyakit yang mahal-mahal. Coba saudara sebut. Gitu. Penyakit yang mahal karena makan duit banyak. Tetapi kan itu kan kalau orang bisa jaga diri dan sebagainya. Virus corona mewabah, menggoncangkan dunia. Nah, saya akan akhiri dengan satu dua ayat dalam kitab Nabi Hagai. Pasal 2 ayat 7 dan ayat 8. Ini saya ingin kita lihat baik-baik dan simak baik-baik. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, aku, kata Tuhan, akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Ayat 7, langit dan bumi, laut dan darat digoncang oleh Allah. Dan ini bagian dari apa yang dikatakan oleh Yesus, akan kamu dengar. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Tsunami terjadi di mana-mana. Seminggu sesudah gempa bumi di Palu, saya ke sana dan melihat satu daerah yang namanya Petobo. Itu semua rumah tenggelam, bukan roboh, masuk nyusup ke dalam tanah. Pemerintah katakan jangan diambil lagi, jangan dibongkar lagi karena semua di situ. Sudah jenazah-jenazah manusia di situ semua. Sekarang jadi daerah yang mengerikan, saudara. Lihat bagaimana jalan bergelombang. Aspal menjadi seperti gelombang, saudara. Kemudian tiba-tiba tanah itu jatuh jadi jurang. Lalu kemudian terjadi gempa bumi yang menghasilkan likuifaksi. Tanah bergeser jauh, saudara. Coba bisa bayangkan kalau terjadi di Cirebon, mudah-mudahan tidak, saudara ya. Tapi kalau terjadi misalnya, lalu tanah bergeser, gereja ini pindah di jalan tol. Mau bilang apa, saudara? Saudara begini, ini gereja kami. Pemerintah katakan, ini jalan tol. Dan itu terjadi. Oke, gempa bumi terjadi di mana-mana. Perang terjadi di mana-mana. Sudah akrab di telinga kita dengar pemberontakan, kerusuhan.
peperangan, kelaparan, gempa bumi, gunung meletus, tsunami sudah akrab di telinga kita. Tetapi ketika Allah turunkan satu virus seperti virus corona, seluruh bangsa goncang. Apa janji Tuhan? Kembali kita lihat ayat 8. Dalam Hagai pasal 2. Ini janji Tuhan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Dan ini hal yang luar biasa. Aku, kata Tuhan, akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Kalau terjemahan yang lama, dengan kemuliaan. Rumah yang mana? Pada waktu itu, di zaman Nabi Hagai, Israel yang baru kembali sebagai orang tahanan dari Babel, dibuang ke Babel selama 70 tahun. Mereka baru kembali, sedang membangun Ka'bah yang terbuat dari kayu. 70 tahun yang lalu, Ka'bah Salomo yang mahal harganya, sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Sekembalinya mereka dari Babel ke tanah Kanaan, di zaman Hagai, Zerubabel membangun Ka'bah dari kayu. Kecil kayunya, kecil Ka'bahnya. Ka'bah Zerubabel hilang tanpa bekas. Menjelang Yesus lahir, Raja Herodes Agung membangun Ka'bah yang megah di Yerusalem. Yang pernah dimasuki oleh Yesus berdebat dengan para ahli Taurat di usia 12 tahun. Yang pernah dimasuki oleh Yesus dan mengusir, mencambuk, mencemeti orang-orang yang berjual beli dalam Ka'bah. Di tahun 70, Ka'bah itu dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Syria. Sesudah itu Israel tidak pernah membangun Ka'bah lagi sampai sekarang. Lalu Ka'bah mana yang akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah? Perhatikan rumah ini, kata ini, rumah, huruf besar. Nubuatan yang bersifat melompati waktu, apokaliptik. Dan rumah-rumah ini, rumah yang akan dipenuhkan dengan kemuliaan Allah adalah saudara dan saya. Paulus menulis, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah rumah Allah? Amin, saudara. Enggak perlu khawatir. Ini semua rancangan Allah. Yang terjadi hari-hari ini adalah penggenapan dari nubuatan Allah dan semua dalam rancangan Allah. Kita lari, enggak bisa. Kita menghindar, enggak bisa. Tapi janji Allah, pertama, kata Yesus, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Satu. Amin, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Dalam kitab Nabi Yeremia tertulis, orang yang meninggalkan Tuhan sama seperti meninggalkan sumber mata air hidup. Kita tidak perlu berkata, Tuhan, jangan terjadi ini Tuhan. Ini proyeknya Tuhan. Yang perlu kita katakan, Tuhan, mampukan kami melewati semuanya ini. Dan bersama Tuhan kita mampu melewatinya. Dan kita sebagai rumah Tuhan akan dipenuhi dengan kemegahan, dengan segala kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Haleluya. Tetaplah dalam Tuhan. Tetaplah cari Tuhan. Dalam kitab Amos pasal 5 berkata, orang bijak akan tetap mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya. Saudara, di tengah-tengah keadaan susah, uang sebanyak-banyaknya hampir tidak ada artinya, saudara. Di awal pandemi virus corona ini, seorang banker dari Portugal, pemilik bank dari Portugal, dia kembali dari meetingnya di Italia, dia kembali ke negara di Portugal, dia kena virus corona, meninggal. Anaknya berkata,
ternyata semua uang yang dimiliki oleh orang tuanya tidak mampu menyelamatkan dia. Tuhan kasih berkat kepada kita, nikmati berkat dengan syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Amin. Ayo, siapa yang mau diberkati Tuhan? Coba angkat tangan. Yang tidak mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Semua diberkati Tuhan. Kalau Tuhan berkati, pertama-tama ingat, kewajiban kita adalah kembalikan haknya Allah. Milik Tuhan harus dikembalikan. Sesudah itu nikmati dalam syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan akan pelihara kita. Kita berdiri bersama-sama. Saya ingin nyanyikan nyanyian seperti ibadah awal tadi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dia janji, dia pelihara kita. Dia jaga kita. Dia berkati kita. Tetapi juga kita harus mengacu kepada firman Allah, di masa pandemik ini berdoa dan berjaga. Ketika kita berdoa, Tuhan akan bertindak dengan apa yang menjadi tugas Allah. Dia pelihara kita, tapi kewajiban kita harus juga menjaga diri kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dari awal Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita mengangkat tangan kanan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, oh memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah Bersamamu Bapa. Haleluya. Oh bersamamu Bapa, ku lewati semua.
buat firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ini adalah tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Oleh karena itu kami mau terus hidup dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau terus hidup masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tinggal diam tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami menaikkan doa, ucapan syukur kami hanya kepada-Mu. Dalam nama Yesus yang hidup kami berdoa. Mari kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kita. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi dengan hati kita yang penuh dengan ucapan syukur. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Tuhan panggil, Tuhan panggil, aku ada. Tuhan panggil, aku ada. Tuhan panggil, aku ada. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita membawa dalam tangan Tuhan persembahan yang kita kumpulkan pada ibadah kedua siang hari ini. Mari angkat tangan saudara, arahkan di kantung persembahan di depan. Dan kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada siang hari ini. Kami bebas beribadah kepada Tuhan. Memuji-muji, membesarkan, memasyurkan dan meninggikan nama Tuhan. Karena kami sangat sadar, Engkaulah pribadi satu-satunya dalam hidup kami yang layak menerima hormat, pujian dan pengagungan. Engkau pribadi yang sudah memelihara hidup kami, bahkan memberkati hidup kami. Pada kesempatan siang hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami minta tangan Tuhan sendiri turun memberkati persembahan ini supaya layak menjadi berkat bagi rumah Tuhan dan bagi ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya hidup kami percaya ke dalam tangan-Mu. Karena kami sungguh percaya Engkau sudah menebus hidup kami. Hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi telah menjadi milik Kristus Tuhan. Berkuasa, berdaulat, memerintah atas hidup kami. Bawa kami dalam jalan-jalan-Mu. Mampukan kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Termasuk firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Biarlah kami tetap berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan permai. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera, salam. Lambang kata diberkati Tuhan pada siang hari ini. Semua diberkati Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Di rumah Tuhan selalu ada berkat yang baru, saudara.
Saya mau menyampaikan beberapa informasi kepada saudara. Ya, ibadah minggu pada hari Minggu yang akan datang tanggal 4 Oktober 2020. Ibadah pertama, ibadah kedua, dan ibadah ketiga firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Agustiawan SPD. Dan sekaligus juga saudara dilayani dalam sakramen perjamuan kudus. Dan juga saudara diberi kesempatan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan yang sudah dititipkan di dalam pendapatan saudara sepanjang bulan ini. Jadi saudara diberi kesempatan mengembalikan perpuluhan. Kemudian ibadah tengah minggu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry Andreas dengan tema 2 dibagi 3 tidak selalu sama dengan 2/3. Nah ini jadi tema yang disampaikan. Biarlah menjadi kita penasaran apa maksudnya. Datanglah pada hari Kamis pada ibadah tengah minggu. Ya. Kemudian informasi berikutnya kami sampaikan baptisan air kita akan adakan tanggal 31 Oktober 2020. Ya, pas hari terakhir di bulan Oktober tanggal 31 diadakan baptisan air. Tapi sebelumnya semua saudara yang sudah rindu menantikan baptisan air ini harus mengikuti baptisan. Saudara akan diajar kenapa dibaptis, apa artinya baptisan. Itu tanggal-tanggal yang sudah tertera di depan, saudara bisa catat. Dan sebelumnya saudara bisa mengambil formulir pada hari kerja Selasa sampai Sabtu pada jam 10 sampai jam 12 siang di kantor gereja. Saudara ambil kesempatan untuk mengambil formulir dan saudara mengisi formulir supaya administrasi bisa lengkap saudara. Ya, itu informasi mengenai baptisan. Dan informasi yang tidak kalah penting yang harus saudara perhatikan diinformasikan kepada jemaat GBI Kalvari Cirebon bahwa mulai bulan Oktober, mulai bulan depan, ya, biaya perawatan pemakaman Kristen Sasono Mulyo akan mengalami penyesuaian dari 200.000 per tahun menjadi 300.000 per tahun. Ya saudara, ini penting sekali. Biasanya kita selama setahun itu 200.000 kita bayar, tapi mulai bulan Oktober akan naik menjadi 300.000 per tahun. Namun bila Bapak Ibu membayarnya pada bulan September masih dikenakan harga lama sebesar 200.000 per tahun. Jadi ini kita informasikan ada beberapa hari lagi kesempatan bagi jemaat Tuhan yang mau bayar mungkin 10 tahun yang akan datang. Ya, 10 tahun yang akan datang bayar masih harga lama 200.000 per tahun. Jadi kalau udah mulai 1 Oktober terhitung biaya pemeliharaan makam ini menjadi 300.000 per tahun. Ya, ambil kesempatan semasi kita di bulan September. Kemudian lomba mewarnai di rumah. Ya, beberapa waktu kemarin kita udah memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa anak-anak kita diberi kegiatan di rumah untuk mewarnai kategori usia 3 dan 4 tahun, kategori 5 dan 6 tahun. Dan ada yang sudah mewarnai, yang sudah kirim ke tempat kita di kantor gereja. Kita akan melihat ini hasil karya daripada anak-anak atau cucu-cucu kita yang ada di rumah selama pandemi ini, karena mereka hanya bisa mengikuti sekolah minggu lewat live streaming. Jadi inilah gambar-gambar yang sudah ada. Mungkin ada yang masih belum kirim, masih ditunggu. Dan saudara bisa mendapatkan nanti hadiah. Akan diseleksi yang terbaik, hadiah sudah disediakan ya kepada anak-anak kita. Itu saja informasi pada siang hari ini. Kita akan selesai kepada kita. Saya sudah sama-sama berdiri, masing-masing pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Kami terus menghimbau kepada saudara supaya tetap taat kepada protokol kesehatan saudara. Karena itu adalah bagian yang bisa kita lakukan. Perlindungan, penyertaan itu bagiannya Tuhan. Jadi harus ada kerjasama. Saudara mengambil bagian yang bisa dilakukan. Bagian yang tidak kita bisa lakukan, Tuhan yang
bekerja. Dan kesempatan ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kesempatan ibadah pada ibadah kedua ini. Kami bebas bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan, menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Mengingatkan kami kembali, supaya kami bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami lewat pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya mengingatkan kami, jangan tersesat, jangan ditipu oleh apapun juga, tetapi kami berpedoman kepada apa yang sudah Engkau janjikan. Kalau sementara kami akan pulang ke rumah masing-masing, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu jemaat Tuhan milik Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu dan aminkan semua berkat Tuhan yang akan diucapkan buatmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak dan cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu, sandang panganmu diberkati, ekonomi dan keuanganmu diberkati, sekolah studi perkuliahanmu diberkati, bahkan diberkati kesehatan tubuh jasmanimu, dan Tuhan berkati pertumbuhan rohanimu. Kiranya berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha sudah datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.